umur sih biasanya, terus menjaga tali silaturahmi dengan orang itu kan, jadi kita bisa saling tolong menolong satu sama lain. Untuk mendekatkan diri gitu, entah sama saudara, entah sama teman gitu. Menjalin hubungan antara sesama manusia, mempererat, menambah wawasan, menambah rezeki, mempererat tali persaudaraan, terus memperpanjang umur kan. Ya bikin kita jadi lebih sehat karena sering ketemu sama orang, jadi kita juga bisa senang-senang terus gitu. Kita kan bisa tahu tentang keadaan dia gitu, tentang sehari-harinya dia lah gitu. Seandainya kita ada kecelakaan, kalau ada silaturahim gitu ya, orang jenguk kita, entah dari mana kita kenal, oh ada orang nih, oh Pak nih Pak ngerjain ini Pak, karena silaturahim ada rezeki gitu. Yang paling terasa ya kedamaian itu terasa banget gitu. Ya sebenarnya mengucapkan salam, senyum itu udah cukup sebagai silaturahmi kita sama orang-orang lain. Kita caranya sekarang lebih gampang ya, kan HP ada BBM-an gitu, apa kita SMS-an gitu. Kalau silaturahmi kan kita mempererat, jadi enak teman-teman juga, walaupun sama siapa, apalagi teman dekat gitu kan. Iya, saling sapa, ibaratnya gitu kan. Kalau bertemu teman-teman dibiasakan lah, kita berjabat tangan gitu kan, tanya kabar ini itu. Teman-teman kuliah sama keluarga, pasti seminggu sekali kita pasti ketemu gitu. Seminggu sekali intinya kita bisa kumpul lah sama teman, sama saudara gitu. Ada pengajian khusus gitu ya, baca pertemuan atau arisan gitu, itu kan mempererat silaturahmi juga gitu Pak. Berkumpul sama teman-teman sih, tiap malam juga disempatkan gitu kan, meskipun besoknya kerja. Kita runding lah, sharing masalah kehidupan, apalagi kita di Jakarta kan hidup perantau gitu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Suara Anak Negeri. Tadi di awal Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai telah mengatakan bahwa silaturahim itu adalah apa yang dijalankan diridhoi dari Allah. Seperti yang disampaikan saya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, janganlah saling cerai-berai. Nah, setelah tadi kita mendengarkan bahwa manfaat silaturahmi itu yang pertama karena keridhaan ataupun kedekatan kepada Allah. Apalagi nih Ustadz, ada 4 tadi ya, baru 2 poin yang disampaikan. Betul. Silakan. Iya. Adapun yang ketiga adalah bahwa yang namanya silaturahim itu kita harus tahu nih Bu ya Pak, itu akan menambahkan umur kita sekaligus menambah rezeki kita. Makanya ada salah satu hadis dari kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yansa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa orang yang ingin yaitu rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Subhanallah. Lewat hadis ini bisa sama kita pahami betapa besar nilai daripada silaturahim tersebut, sehingga Nabi menyampaikan silaturahim ini akan menjadikan kita punya rezeki banyak. Silaturahim ini akan menambahkan daripada nilai umur kita. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, bukannya yang namanya rezeki, bukannya yang namanya umur itu sudah digariskan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan takdir Allah, emang bisa dirubah. Maka jawabannya adalah takdir itu ada 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ada takdir yang gak bisa dirubah dan ada takdir yang bisa dirubah.
Takdir yang gak bisa dirubah, contohnya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi orang Indonesia. Kira-kira kita bisa nuntut gak sama Allah? Ya Allah, balikin lagi aja dah, saya mau jadi orang Amerika gitu. Bisa gak kira-kira? Sampai botak beuban, insya Allah kagak bakalan bisa. Itu namanya takdir yang sudah pasti dan tidak bisa diubah-ubah. Tapi ada takdir yang bisa dirubah, kaitannya dengan kasab manusia atau usaha manusia. Persoalan umur itu bakal sampai, memang benar. Tapi persoalan yang namanya umur itu bertambah atau berkurang, insya Allah bisa diusahakan. Dari mana taunya? Nabi yang bilang, bukan Ujai yang ngomong. Ujai hanya bisa menyampaikan. Kali aja andai kata umur kita 30. Lalu kemudian kita sampai ke umur 35, seseorang meninggal 35. Tapi ini orang kita lihat silaturahimnya sering. Silaturahimnya selalu senantiasa dijalanin. Kok umurnya mati muda? Belum tentu. Kali aja kemarin mestinya tuh umur 30 dia udah meninggal. Tapi karena silaturahimnya jalan, ditambahin sama Allah 5 tahun, saudara. Ini yang harus sama kita perhatikan di dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan bukan kurang pentingnya lagi. Jauh lebih daripada itu, di awal tadi Ustadz kita sudah menyampaikan. Yang namanya silaturahim itu dikaitkan dengan apa? Dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka sayang 1000 sayang, sayang 1.000.000 sayang kalau ada orang ngaku Islam, orang ngakunya sebagai umat Nabi tapi kagak mau nyambung silaturahim. Makanya Bapak dan Ibu mohon maaf lahir batin, walaupun kita hidup di lingkungan komplek model macam kayak begini, jangan hidup sendiri-sendiri. Kadang-kadang ada orang rumahnya tinggi-tinggi, gede, ada satpamnya, betul apa betul? Tapi sama tetangga kagak kenal, bahkan tetangga meninggal pun dia kagak tahu. Namanya siapa, saudaranya siapa, datang pun belum tentu. Na'udzubillah. Islam mengajarkan gak kayak begitu. Islam mengajarkan kita berbaur. Islam mengajarkan kepada kita untuk bersosialisasi, kenal satu sama lain. Sebab kenapa? Nanti suatu saat kalau andai kata kita dapat musibah, bukan saudara kita. Saudara kita mah di Jakarta, kita tinggal di Tambun. Yang nolongin duluan orang Jakarta, orang Tambun. Emang kita mau teriak-teriak, Jakarta rumah gua kebakaran. Budek dia, kagak denger. Yang nolongin kita siapa? Tetangga kita. Maka jalin silaturahim kepada tetangga kita. Pasang muka itu muka yang bikin senang orang. Makanya saking pentingnya nih masang muka senang ke hadapan orang nih Bu ya. Bu, muka jangan dilipat melulu. Ngelihat orang. Apakah begitu? Sama tetangga senyum. Hatta kita tahu kalau nih tetangga kita kagak demen. Akhlaknya kita tahu amburadul. Senyum aja udah. Ibadah, bahkan senyum bukan hanya sekedar ibadah, sedekah. Mentabas sama fi akhika fi wajhi akhika sedekah kata Nabi. Siapa orang yang bersenyum atau senyum nyengir, bahasa kitanya mah. Nyengir sama saudaranya itu sedekah. Cuman jangan nyengir mulu sedekahnya. Tuh sih lu pelit. Lah gua juga sedekah. Tiap hari gue sedekah, ngapa? Lah gue sama teman-teman gue nyengir melulu. Saking hebatnya gue sedekah, nggak ada orang gue nyengir. Orang gokil namanya loh. Ini ajaran Islam, subhanallah. Maka menyambung daripada tali silaturahim merupakan sebuah kekuatan di tengah umat. Jangan tinggalkan itu. Sekarang ini umat Islam terbelakang, umat Islam kalah dengan yang lainnya karena persatuan dan tali silaturahmi itu pecah. Diporak-porandakan oleh yang namanya kelompok-kelompok yang tidak suka kepada kita. Beda paham sedikit, ono mah orang M, ono mah orang N.
lain sama kita ajarannya. Padahal kalau ditanya sampean Islam, Islam saya. Sampean Islam, Islam saya. Kenapa jadi berantem? Sambung silaturahmi. Kalau masjidnya masih sama, kiblatnya masih sama, nabinya masih sama, Tuhannya masih sama. Allah la ilaha illallah. Jalin daripada yang namanya persatuan dan kesatuan. Tingkatkan silaturahim. Jangan sampai berpecah belah. Jangan gara-gara perbedaan sedikit habis saudara-saudaranya dikatain sesat, dikatain murtad, tukang berbuat syirik, khurafat dan seterusnya dan seterusnya. Padahal persoalan itu belum tentu pada akhirnya apa yang kita sangkakan betul adanya kepada saudara kita. Insya jaga persatuan. Yang terakhir, manfaat daripada yang namanya silaturahim adalah bagaimana kita mampu untuk membuat Islam ini menjadi besar. Kembali lagi kepada tadi sebetulnya adalah bagaimana Islam itu menjadi kuat satu sama lain. Yang mengikat kita apa sih Pak? Yang mengikat kita apa antara saudara kita? Apakah sukunya anu atau anu dari manapun asalnya, yang mengikat kita satu keimanan. Selama dia Islam, selama dia beriman, Anda dan saya bersaudara. Jangan ada lagi perpecahan di antara kita. Saya cinta Anda, Anda cinta dengan saya. Karena Allah Rabbul Izzah. Insya Allah. Iya, terima kasih Ustadz Ujai. Bapak Ibu sekalian, kita nih ibaratnya kita semua ini adalah para marketing. Apa yang dimarketingin adalah Islam sebenarnya. Betul. Kira-kira Bapak Ibu kalau ngelihat orang yang jualan nih cemberut enak kagak? Nggak enak, boro-boro mau dibeli, ngeliatnya udah sebel. Nah, sebagai orang Islam juga begitu kan. Kalau kita senyum enak dan senyum gak senyum bisa dibedain. Coba saya mau lihat ya. Muka saya ditutup. Nih kira-kira ibu tebak nih. Ekspresi saya lagi cemberut apa lagi senyum? Nah, cemberut kan? Tahu. Kenapa? Karena cemberut Ketahuan keluar. Kalau sekarang lagi senyum cemberut nih. Nah, ternyata memang orang yang senyum itu ekspresinya keluar. Kira-kira begitu. Nah, dan jangan lupa bahwa orang yang senantiasa senyum secara ilmu kedokteran itu membuat awet muda. Masya Allah. Iya betul. Kalau nggak percaya tanya aja sono, jangan Kalau tanya begitu, sama saya. kalau Tanyanya begitu sama Bu, dokter. ke Bapak Ibu sekalian senyum aja terus. Walaupun sendiri senyum-senyum aja juga. Baik, tetap bersama kami karena saat ini kita akan kembali lagi masih di Suara Anak Negeri.